Jadi saya bersedia menjadi pendampingnya Pak Rajiun tentu karena kecintaan kepada Kabupaten Muna, biar Muna lebih baik ke depan dengan beberapa alasan. Satu, pada pribadi Pak Rajiun itu adalah pemimpin yang tegas dan disiplin. Muna saat ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, karena kalau kemudian pimpinan tidak tegas, tidak disiplin, maka terkesan itu menjadi amburadul dalam segalanya, baik dalam segi pembangunan maupun dalam penataan SDM-nya. Sebagai contoh misalnya, jalan antara kota dengan Watu Putih yang lebih dikenal dengan Warangga itu menjadi keanehan tersendiri. Ada jalan, kemudian di tengah jalan ada tiang listrik. Tentu itu karena tidak punya konsep pembangunan yang jelas. Demikian juga punya kepemimpinan yang tegas, kita butuhkan itu. Karena penataan aparatur ASN, kalau kemudian tidak punya karakter itu, maka bisa seenaknya, sehingga terkesan menjadi tata kelolanya amburadul. Nah, kita menyaksikan, mendengarkan bahwa ada kemudian sudah dibacakan SK-nya, tapi orangnya tak kunjung dilantik, malah diganti oleh orang lain. Nah, ini karena kepemimpinan yang tidak tegas. Sehingga itu yang pertama, pada pribadi beliau Pak Rajiun ini punya karakter itu. Dia pemimpin yang tegas dan disiplin. Di samping itu yang kedua, pada beliau adalah pemimpin yang berprestasi. Tentu mahakarya yang dibuat oleh beliau sebagai Bupati Muna Barat hari ini, itu membuka masyarakat Kabupaten Muna Raya. Ada beberapa contoh prestasi beliau menjadi cerita oleh sebagian besar masyarakat, misalnya tentang pembangunan infrastruktur jalan. Yang di Muna itu menjadi problem tersendiri yang dikeluhkan oleh hampir seluruh masyarakat Kabupaten Muna. Di Muna Barat, jalan yang dibangun oleh Pak Rajiun menjadi kewenangannya, itu dalam kurun jangka waktu dia menjabat kurang lebih 4 tahun, itu sudah terbangun jalan 780 km lebih. Bandingkan dengan di Muna, yang dibangun itu hanya 100 km lebih untuk bangunan jalan yang menjadi kewenangannya. Nah, sementara daerah cakupan luas Muna ini kan lebih luas begitu. Sehingga wajar kalau kemudian ini menjadi keluhan masyarakat di mana-mana tentang jalan kabupaten ini yang itu menjadi masalah yang berat saat ini. Demikian juga masalah-masalah yang lain. Prestasi Pak Rajiun kelihatan di bidang pendidikan. Kita juga mendengarkan dan itu bukan sekedar cerita, bahwa pembebasan pakaian gratis yang menjadi kewenangannya dari tingkat SD sampai dengan SMP untuk negeri maupun swasta dengan segala jenis pakaian seragam, dan itu dia sudah praktekkan beberapa tahun dalam kepemimpinannya. Nah, Pak Rajiun dia memahami ini. Juga prestasi-prestasi yang lainnya dalam pembangunan infrastruktur sarana ibadah, perhatiannya luar biasa. Kita mendengarkan bahwa bantuan rumah-rumah ibadah hampir secara menyeluruh, baik itu masjid, pura maupun gereja, dan itu diberikan dalam porsi yang maksimal. Demikian juga kemudian pemberian TPP pada ASN-nya. Di Muna tidak ada, di sana ada. Nah, itu juga merupakan prestasi pemimpin yang bisa kemudian memberikan penghargaan kepada bawahannya begitu. Nah, ini tentu sebagian karya-karya yang itu menjadi cerita bahwa Bupati Muna Barat itu jauh lebih berprestasi daripada Bupati Muna itu sendiri. Sehingga ini yang menjadi keunggulan beliau dan saya siap mendampinginya dalam sisi ini. Dan yang ketiga adalah beliau orang yang amanah dan konsisten dalam ucapannya begitu. Maksudnya adalah kalau kemudian dia menyampaikan visi misinya seperti ini tentang pembangunan sesuai dengan apa yang diprogramkan, itu dia realisasikan dan itu dia wujudkan begitu. Tentang pembangunan jalan yang melingkar apa semua dia buktikan. Tentang kemudian pembangunan irigasi dia buktikan. Tentang kemudian pembangunan yang lain juga dia buktikan. Nah, ini adalah bukan sekedar ucapan bibir belaka, tapi dia juga wujudkan di lapangan begitu. Kita butuh 3 hal ini untuk di wilayah kita Kabupaten Muna. 1, pemimpin yang tegas dan disiplin. 2, pemimpin yang berprestasi. Dan ketiga, pemimpin yang amanah dalam tugas-tugasnya. Iya. Insyaallah kita ketemu lagi. Amin, insyaallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.